Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi di dalam PA kita, masih membahas 7 perkataan Yesus akulah di dalam Injil Yohanes. Kali ini kita sudah sampai pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu ungkapan Yesus akulah pintu. Ungkapan ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 2 PA kita yang lalu, Tuhan Yesus telah mengungkapkan diri sebagai roti hidup dan sebagai terang dunia. Kali ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Yohanes 10 ayat 7. Nah, saudara-saudara, kata sesungguhnya diterjemahkan dari bahasa Yunani amen, amen, yang artinya sungguh atau benar. Jadi Yesus adalah pintu yang benar, pintu yang sesungguhnya. Sebab barang siapa yang masuk melaluinya, dia pasti akan selamat. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran Yesus sebagai pintu sangat terkait dengan konteks penggembalaan domba pada zaman itu, yaitu tentang gembala, tentang domba, dan bagaimana para gembala merawat domba-dombanya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat soal pintu. Kenapa Yesus berkata tentang akulah pintu? Bagaimana pintu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia penggembalaan domba pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kandang domba yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 adalah sebuah bangunan terdiri dari tembok yang dibangun berkeliling begitu di sebuah tanah kosong. Nah, disitulah terdapat pintu yang memang hanya satu yang dipakai untuk keluar masuk domba di dalam dan keluar kandang pada waktu itu. Nah, kandang seperti itu dibuat dengan tidak ada atapnya. Penjaga pintu atau orang yang dipercaya menjaga pintu di kandang itu biasanya juga dipegang peran sebagai pintu atau penjaga itu dipegang oleh si gembala itu sendiri. Nah, penjaga pintu itu ia menghitung domba-domba pada saat malam hari ketika domba-domba harus masuk kandang. Yohanes 10 ayat 2. Demikian pula pada saat pagi hari, domba-domba ketika sudah saatnya dibawa keluar kandang dan menuju kepada padang penggembalaan, si penjaga pintu juga berdiri di pintu itu lalu memanggil domba satu persatu dan menuntunnya keluar, menghitungnya. Untuk apa? Untuk diarahkan menuju kepada rumput yang segar. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya adalah tidak ada jalan lain untuk keluar masuk ke kandang itu selain hanya melalui satu-satunya pintu yang ada di sana. Jadi kandangnya nggak ada pintu, ada 2 pintu atau 3 pintu, ada jendelanya enggak, karena memang dibuat tembok berkeliling dan tidak ada atapnya, dan memang pintunya cuma satu. Domba itu keluar dan masuk melalui pintu itu. Nah, itu sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 1 Tuhan Yesus berkata begini, kalau ada orang lain yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, itu pasti mencuri. Kenapa? Ya, pasti berniat jahat ya, karena memang di pintu itu kan ada penjaganya. Nah, kalau penjaga ngapain dia lompat tembok, dia pasti akan punya akses keluar masuk ke dalam pintu itu. Jadi kalau ada orang yang melompat tembok atau masuk atau keluar, dia pasti akan berniat jahat. Nah, itu yang menjadi gambaran pintu di kandang domba pada zaman Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ketika Tuhan Yesus memproklamasikan diri sebagai pintu satu-satunya ke domba itu, dialah pintu yang benar, pintu yang sesungguhnya. Artinya memang jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam kandang itu, dan juga jalan satu-satunya untuk menuju kepada berkat, seperti ketika domba keluar dari kandang dan dia dibawa ke padang penggembalaan. Di dalam Yesuslah kita dituntun untuk keluar menuju kepada satu berkat yang sudah Tuhan siapkan di dalam pemeliharaan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui pengertian ini kita sudah bisa melihat bahwa ketika Yesus berkata, akulah pintu, Yesus ingin berbicara sebagai satu-satunya penjagaan sentral. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pintu yang satu-satunya itu dijaga oleh seorang penjaga pintu.
kadang juga gembala sendiri sebagai penjaga pintu atau orang lain yang memang bertugas menjaga pintu kandang domba itu. Ketika Yesus berkata bahwa akulah pintu, artinya dialah aksesnya. Yesuslah sebagai satu-satunya pintu untuk menuju ke dalam kandang domba itu, untuk keluar masuk akses domba itu. Nah, saudara-saudara, seperti seorang penjaga pintu yang memastikan keamanan domba di malam hari, juga memastikan keamanan domba ketika keluar mencari makan di padang rumput, dan memastikan tidak ada satupun domba yang tertinggal di dalam sehingga tidak mendapatkan rumput segar, dan memastikan tidak ada domba yang tertinggal di luar kandang ketika malam hari domba harus diamankan. Seperti itulah, saudara, Tuhan Yesus menjaga dan melindungi umatnya, menjaga dan melindungi domba-domba penggembalaannya. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu juga hanya domba-domba yang dikenal oleh penjaga pintu saja yang bisa memiliki akses keluar dan masuk kandang. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa Yesuslah sebagai penjaga pintu yang sejati. Di dalam dialah kita masuk ke dalam kerajaan surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam dialah, melalui dialah kita mendapatkan pemeliharaan yang sempurna. Nah, saudara, ada pertanyaan yang menarik ketika Yesus mengatakan orang yang keluar atau masuk tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok, dialah pencuri dan perampok. Lalu siapa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sebagai seorang pencuri dan perampok itu? Nah, ini menarik sekali, saudara. Siapakah mereka? Seperti yang disebut Yesus dalam Yohanes 10 ayat 1. Nah, saudara, pencuri dan perampok pada konteks pada waktu itu menunjuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa demikian? Karena Yesus sedang menyindir mereka sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan hukum Allah, hukum Taurat kepada domba atau umat Allah itu dengan cara yang salah. Ingat, bukan hukum Tauratnya yang salah. Hukum Taurat sempurna, hukum Taurat pemberian Allah. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan hukum Taurat dengan cara yang salah, sehingga justru tidak membawa umat dekat kepada Allah, tetapi malah menjauhkan umat dari Allah, jauh dari kebenaran-kebenaran hukum Allah. Itulah sebabnya Yesus menggambarkan mereka seperti mencuri domba, mencuri umat dari kawasan perlindungan Allah, menjauhkan umat dari gembala yang sejati, menjauhkan umat dari Tuhannya. Nah, coba kita lihat dengan seksama. Panjenengan bisa membaca Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Perhatikan bagaimana cara mereka memperlakukan orang-orang buta yang sejak lahirnya. Mereka memvonis orang buta itu sebagai pendosa, menajiskan dan mengusirnya jauh-jauh. Yohanes 9 ayat 34. Perhatikan, saudara, dengan sikap yang seperti itu, orang buta menjadi seperti domba yang dicuri. Orang buta menjadi seperti domba yang dijauhkan dari kasih karunia Allah yang mengampuni dan memulihkan. Padahal Tuhan berkata bahwa kalau ada domba yang tersesat dari kawanan, maka gembala akan mencari domba yang terhilang itu. Tetapi yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi justru tidak ingin memulihkan luka-luka domba yang dalam hal di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 itu dia adalah orang yang buta sejak lahirnya, karena memang orang buta sejak lahirnya itu penyakit yang boleh dikatakan sejajar dengan kutukan, penyakit yang sejajar dengan kusta. Ya, meskipun tokoh-tokoh perjanjian lama banyak yang menurun penglihatannya, tapi mereka, Imam Eli begitu ya, saudara, misalnya mereka menurun penglihatannya karena mereka memasuki masa tua, tetapi buta sejak lahir itu memang dianggap sebagai penyakit kutukan. Seharusnya ahli-ahli agama itu merangkul mereka, memulihkan mereka. Nah, itu yang tidak ada di dalam penafsiran Taurat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang dikecam Yesus. Itu yang disebut Yesus sebagai seorang pencuri dan seorang perampok yang justru menjauhkan domba dari kasih karunia Allah. Nah, Yesus datang untuk memberitakan kasih karunia dan pengampunan. Itulah sebabnya ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang kusta, Yesus memulihkan perempuan yang kedapatan berbuat zina yang dibawa oleh ahli Taurat ketika Yesus mengajar di Bait Allah. Yesus seperti memberi harapan yang baru bahwa manusia-manusia yang berdosa itu memiliki harapan untuk pulih,
memiliki harapan untuk dapat dipulihkan lagi dalam persekutuannya dengan Bapa, memiliki harapan untuk kembali masuk ke dalam kandang begitu. Nah, itu dilakukan oleh penjaga pintu, gitu saudara. Nah, perampok dan pencuri itu justru membawa mereka jauh dari kandang. Mereka malah mengambil atau mencuri domba itu dari rangkuhan gembalanya. Nah, saudara, sebenarnya niat dari ahli Taurat dan orang Farisi ini ingin mempertahankan hukum agama. Tetapi sekali lagi bahwa ketika hukum agama dilakukan secara legalistik, secara formalistik seperti ini, tanpa hati, tanpa kasih, itu tidak membawa orang lebih baik dan datang kepada Bapa, tidak, tetapi justru malah menjauhkan mereka dari kasih karunia. Sebab apa? Kamu dosa, dihukum, kamu berdosa, kamu harus dikutuk, dan kamu harus disingkirkan, kamu jauh-jauh dari saya. Seperti itu, saudara. Nah, itu yang ada di dalam mentalitas orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus ingin mengubah itu semua. Dia berkata, akulah pintu, datanglah kepadaku. Akulah akses untuk masuk ke sana, ke dalam kandang, siapapun, dan semua yang datang akan dipulihkan dan mendapatkan pemeliharaan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sini kita sudah bisa menjadi jelas bahwa perbedaan antara pintu atau penjaga pintu dengan para pencuri jelas. Yesus adalah penjaga pintu. Yesus adalah pintunya sendiri bahkan, dan dia akan membawa domba-domba kepada kelimpahan hidup rohani yang sesungguhnya, berbeda dengan para pencuri yang mengajarkan agama atau menganggap orang sebagai objek agama, bukan sebagai subjek yang harus menyembah kepada Allah yang menjadi pusat penyembahannya. Jadi hukum agama sekali lagi ketika diajarkan dengan cara legal, formal, legalistik, itu justru akan mencuri umat dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, mari kita bandingkan pokok bahasan ini dengan Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, benar saudara, umat menjadi letih lesu dan berbeban berat karena harus memenuhi tuntutan hukum Taurat begitu rupa yang rumit dan berat. Nah, itu akan menjadi sangat ironis kalau itu masih terjadi di zaman sekarang, masih terjadi di zaman kasih karunia Tuhan Yesus ini, di mana orang menganggap agama sebagai sesuatu yang harus, sebagai sesuatu beban, menganggap agama sebagai nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dilarang ini, dilarang begitu rumitnya, sehingga orang akhirnya menjadi takut ngapa-ngapain. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, ketika hati diubahkan, ketika kita sudah ditebus dan kita diubahkan oleh kasih karunia, kita bisa melihat bahwa kita mengerjakan agama kita mengerjakan semua perintah Allah karena kita mengasihi Dia. Karena kita telah diubahkan oleh kasih-Nya, maka kita mengasihi Dia. Itulah beragama secara merdeka di dalam kasih karunia yang datang dari Tuhan. Bersyukurlah kita semua karena kita telah memiliki akses atau pintu yang sejati, satu-satunya tempat untuk menuju pemeliharaan Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah pintu yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.